Kita akan belajar firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-11. Sebenarnya ini kita akan mulai dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 17, tapi kita akan mewakili untuk membacakan hanya ayat 11 saja. Efesus pasal 6 ayat 11 dikatakan di situ, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema kita pada saat ini itu perlengkapan senjata Allah. Jadi perlengkapan senjata Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berbicara mengenai perlengkapan senjata Allah, ini melibatkan kita masuk ke dalam suatu peperangan, yaitu peperangan rohani. Dan peperangan rohani sudah dimulai ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Bahkan jauh sebelum itu ketika malaikat memberontak kepada Allah, mereka jatuh. Dan saat ini kita masih berada di dalam situasi peperangan rohani. Makanya di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 dikatakan bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bahkan manusia yang jadi milik Allah awalnya akhirnya jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak memakai perlengkapan senjata Allah, tidak mengimani sungguh-sungguh firman Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena kita berada di dalam situasi peperangan rohani, maka ada 2 P yang harus kita perhatikan di dalam peperangan rohani. P yang pertama yaitu pertahanan untuk keselamatan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang paling utama dan paling penting di dalam suatu peperangan yaitu harus memperhatikan keselamatan. Karena percuma kita berperang, tapi kita tidak peduli dengan keselamatan kita, itu sama saja bohong, saudara. Ya kan? Jadi kita harus memperhatikan diri kita, apakah saya ketika berperang akan tetap selamat atau tidak. Makanya kita lihat dalam Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 17, Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan berikan bekal suatu anugerah perlengkapan senjata untuk kita pakai di dalam peperangan rohani. Jadi diantaranya saudara yang saya kasih dalam Tuhan dicatat di dalam Efesus pasal 6 sampai 14 sampai 17. Dikatakan di situ ada ikat pinggang kebenaran. Apa itu ikat pinggang kebenaran, saudara? Ikat pinggang itu fungsinya supaya kita bisa bergerak bebas tanpa khawatir celana kita bakal melorot. Karena kalau berperang kita harus tetap pada posisi utama, ya kan? Jadi ikat pinggang. Dan kenapa dikatakan ikat pinggang kebenaran? Jadi ikat pinggang ini adalah kebenaran serta ketulusan, artinya Anda boleh bebas, Anda boleh bergerak bebas, tapi harus tetap setia di dalam kebenaran. Misalnya di dalam Yesaya pasal 11 ayat 5. Kita baca Yesaya 11 ayat 5, dikatakan di situ apa? Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Jadi Yesaya berkata bahwa kalau Anda diikat oleh pinggang ini, ikat pinggang, maka Anda harus tetap berdiri dan tetap setia di dalam kebenaran. Jadi Tuhan ingin kebenaran dan ketulusan di dalam batin kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Dan inilah kekuatan di pinggang kita yang mengikat semua perlengkapan lainnya. Yeremia juga berkata di dalam pasalnya yang ke-13 ayat 11 dikatakan gitu, Pak. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, orang yang memakai ikat pinggang kebenaran berarti hidupnya melekat pada Kristus. Oleh sebab itu ketika kita di dalam peperangan rohani, maka orang yang memakai ikat pinggang di dalam Efesus pasal 6 ini adalah orang yang diikat oleh firman Allah. Kalau ia sudah diikat oleh firman Allah, sudah berdiri di atas kebenaran, sehingga ia bisa bergerak bebas di atas kebenaran. Jadi dia tidak akan berbuat dosa, karena kenapa? Selalu dia berfokus kepada kebenaran. Tuhan memperlengkapi baju jirah keadilan, saudara. Tadi kita melihat ikat pinggang, sekarang baju jirah. Tujuan baju jirah ini apa? Untuk mengamankan organ-organ tubuh vital manusia. Tetapi yang paling utama yang harus diperhatikan secara rohani
kita harus melihat hati kita, menjaga hati kita, saudara. Kita harus menjaga hati kita. Jadi sebenarnya keadilan apa yang harus kita gunakan sebagai baju jirah? Yaitu keadilan Kristus. Ya, keadilan Kristuslah yang diletakkan kepada kita. Itulah yang menjadi baju jirah kita terhadap panah-panah murka ilahi iblis. Jadi Paulus menjelaskan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-8. Bisa buka Alkitabnya, tapi saya akan membacakannya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siap, baiklah kita sadar berbaju jerakan iman apa? Iman dan kasih. Berbaju jirakan iman dan kasih. Maksudnya apa? Berbaju jirakan iman dan kasih. Iman dan kasih merangkum semua anugerah Kristus, ya. Karena dengan iman kita dipersatukan di dalam Kristus, dan karena kasih kita dipersatukan dengan saudara-saudara seiman kita. Jadi ini menunjukkan suatu ketaatan yang tekun dalam melakukan yang terbaik untuk Allah. Jadi kita harus taat dan tekun untuk Allah. Dan apalagi kita harus berperilaku baik kepada semua manusia dalam segala tugas keadilan dan kebenaran kepada sesama. Apapun yang harus kita, apapun keputusan kita, apapun yang kita lakukan, kita harus lihat standar keadilan kita adalah Kristus. Karena Kristus memberikan keadilan, maka kita juga harus berperilaku adil kepada semuanya. Kasih kerelaan ini berbicara tentang ketetapan hati, harus seperti penutup kaki. Kalau kita lihat dalam KJV, kerelaan ini bisa diterjemahkan kesiapan, dari kata preparation bisa diterjemahkan kesiapan. Ini menyiratkan keadaan hati yang siap dan memiliki tekad untuk setia dan tunduk kepada Injil. Ya, kepada Injil. Jadi harus siap. Jadi ini memampukan kita untuk apa? Untuk berjalan dengan langkah yang tetap di dalam kebenaran. Anda pernah pergi ke satu tempat, tapi kalau Anda pergi, pasti Anda memakai penutup kaki. Jadi itu berarti Anda sudah siap. Jalan, rela memberitakan ini. Jadi kesiapan memberitakan ini. Jadi walaupun terjadi kesulitan di dalam pemberitaan Injil, dan saya yakin semua hamba Tuhan pasti mengalami kesulitan itu. Tetapi karena mereka siap, karena mereka memakai ikat pinggang tadi, berbaju jirakan keadilan, mereka akan tetap rela dan siap untuk pergi. Iman, perisai iman. Iman harus jadi perisai. Iman adalah segala-galanya bagi kita di dalam masa pencobaan. Kalau tadi baju jirah melindungi organ-organ tubuh kita, namun dengan perisai kita bisa berputar ke segala arah. Jadi maupun ada serangan saudara di kiri, di kanan, belakang, depan, kita bisa memakai perisai untuk bertahan di dalam peperangan ini. Karena kita sudah punya pondasi iman, ya. Jadi walaupun banyak godaan ataupun doktrin yang menyesatkan kita bisa hadapi dengan perisai iman. Kita bisa hadapi dengan perisai iman, saudara. Jadi ini fungsi dari perisai iman. Jadi kita bisa menangkal serangan mereka, tidak kena ke kita. Ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan fungsi untuk melindungi kepala secara umum. Tetapi kalau kita masukkan ke dalam hal rohani, ketopong keselamatan fungsinya untuk melindungi pikiran kita. Pikiran kita harus bersih, saudara. Melayani Tuhan di dalam Kristus. Ketika kita sudah mendapat kebenaran, maka kita harus berpikir sama seperti Kristus. Jadi mindset kita harus berubah. Jikalau kita tetap mau bergantung kepada Tuhan, kita harus memakai ketopong keselamatan, memperbaiki pikiran kita supaya semua yang kita lakukan untuk Tuhan tulus dan tanpa cita-cita. Jadi dari ikat pinggang sampai ke topong keselamatan tadi, saudara, itu adalah alat untuk apa? Untuk bertahan di dalam peperangan. Tetapi bukan itu, ternyata Tuhan juga mau kita melawan iblis, saudara. Bukan hanya bertahan. Jadi ini akan mengacu kepada poin kedua saya, P kedua, yaitu perlawanan untuk kemenangan. Saudara, tadi pertahanan
pertahanan untuk keselamatan tidak akan membuat seseorang yang ikut berperang menang di dalam peperangan. Tetapi ketika dia melawan, dia akan punya potensi untuk menang di dalam perang itu. Maka kita perlu apa? Perlawanan untuk memenang, dan kita perlu perlengkapan perlawanan. Jadi perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita yaitu apa? Pedang roh. Apa itu pedang roh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan? Firman Allah. Firman Allah menjadi suatu fondasi kuat kokoh untuk berperang melawan iblis, saudara. Kenapa kita bisa berkata demikian? Jangankan manusia, Yesus Kristus dicoba iblis, dia memakai pedang roh, saudara. Itu firman Tuhan di dalam Matius pasal 4 ayat ketiga sampai ke-7. Apa? Ketika iblis berkata, ubahlah batu itu menjadi roti, tapi Kristus berkata, firman berkata bahwa manusia tidak hidup dengan apa? Dengan roti saja, melainkan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi Tuhan memakai firman-Nya sendiri, saudara, untuk mengalahkan si iblis. Karena dia tahu iblis tidak bisa dikalahkan dengan hal-hal duniawi, tapi iblis bisa dikalahkan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan, saudara, di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 ini lebih tajam dari apa? Dari pedang bermata dua. Jadi saudara, kalau iblis melawan kita, kalau misalnya iblis dan pengikut-pengikut itu berkata, keselamatan tidak ada di dalam Kristus Yesus, maka kita akan menyerang mereka dengan pedang roh ini kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 bahwa tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya di dalam Dia, hanya di dalam nama Yesus Kristus manusia bisa diselamatkan. Jadi pedang roh sangat bermanfaat. Jadi kita perlu kefasihan di dalam memakai perlengkapan senjata ini, saudara. Harus pintar kita memakainya. Saudara, kalau Anda mengaku orang yang sudah diselamatkan, orang yang di dalam Kristus, maka saudara harus memakai perlengkapan ini. Perlengkapan ini bukan hanya untuk berperang, tetapi memperbaiki hidup. Sehingga kita, ketika kehidupan kita benar di dalam Tuhan, maka kita bisa menjalankan perlengkapan-perlengkapan ini. Saudara, ternyata ada selanjutnya, ternyata ada permohonan dan doa. Saudara, kita nggak bisa mengalahkan iblis dengan kekuatan kita, tetapi kita berdoa, memohon kepada Tuhan, Tuhan sanggupkan saya untuk memakai seluruh perlengkapan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku lewat iman kepadamu. Kuatkan saya, sehingga saya bisa berjalan di atas kebenaran, saya bisa berdiri kokoh, saya tetap memakai ketinggian kebenaran, berdiri di atas kebenaran. Ketika saya bergerak bebas, saya tetap di dalam Tuhan. Saya memakai baju jirah, keadilan mulai menjadi baju jirah saya, sehingga saya bisa berlaku adil pada siapapun. Saudara, jadi semua ini perlengkapan senjata. Makanya di ayat ke-13, ambillah seluruhnya. Jadi maksudnya, kalau Anda tidak mengambil seluruh perlengkapan itu, maka itu juga akan membuat Anda kalah di dalam peperangan rohani. Makanya di ayat 13, saudara, ambillah seluruh perlengkapan itu. Ambil dari mulai ketinggian kebenaran sampai kepada pedang roh. Jadi semua itu akan membuat kita menang. Jadi kesimpulan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jika kita berada di dalam suatu peperangan rohani ini, kita sudah mengerti, kita sudah berada di dalamnya, maka poinnya adalah yang paling penting, sertakan Tuhan di dalam peperangan Anda. Jadi harus mengikut sertakan Tuhan di dalam perang kita. Seperti Daud mengalahkan Goliat, dia tidak mengalahkan Goliat dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Jadi cukup sekian khotbah pada hari ini. Semoga ini bermanfaat. Ingat, gunakan seluruhnya kata Yesus Kristus. Ambil seluruhnya supaya kita bisa melakukan pertolongan. Terima kasih. 14:28.